BPKH tuh pengen ada tren mendaftar haji di usia semuda mungkin. Kalau bisa malah orang tua yang ngedaftarin karena 12 tahun udah bisa daftar haji. Ya kalau kayak kita ya daftarnya itu kan 25 juta. Itu sebenarnya kayaknya cengli lah ya. Cengli lah ya. Maksudnya bukan, gue pengen kita jujur kepada diri kita sendiri. Kita tuh beli sepatu, beli baju ya. Jalan-jalan kemana itu jutaan loh. Kenapa giliran untuk Allah dan untuk ketemu Rasulullah di Madinah kok jadi 25 juta tuh sok-sokan mau dibilang wah haji 25 juta berat nanti aja lah. 40 hari loh di sana. Dan kalau nggak sekarang ya nggak bisa kita berdoa, ya Allah panggillah hamba untuk menjadi jamaah haji ketika lo belum daftar. Karena kata Allah, lo belum usaha, kok tiba-tiba doa. Itu iya kan? Itu kayak orang yang asbun ya. Iya, asbun atau bahkan yang lebih parah gini, tiap hari judi, terus tiba-tiba dia sakit, wah gue lagi diuji sama Allah. Mohon maaf, namanya ujian sekolah dulu. Anda kalau judi itu nggak sekolah. Anda sholat tiap hari itu belajar. Baru tuh kalau sakit ngeklaim diuji sama Allah masuk akal. Ini tiap hari maksiat. Ya sakit kayaknya gue lagi diuji. Mohon maaf bukan diuji, Anda diazab itu. Biar kembali kepada Allah. Lagi ninggiin derajat saya nih ya. Iya, ninggiin derajat. Anda lagi dikeplak tuh, balik ke sini. Nggak balik-balik, akhirnya dipaksa balik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah. Karena saat ini tuh ada 5,3 juta jamaah haji tunggu yang totalnya kalau kita daftar saat ini itu masih 20 sampai 25 tahun. Masya Allah. Lu 31 berarti 51 atau 56 tahun tuh baru berangkat tuh. Cuma kan berangkat haji itu kan hak prerogatif Allah ya. Setelah kita mendaftar itu hak prerogatif Allah. Jadi walaupun Kemenak udah menjadwalkan segini itu bisa punyanya. Iya, kan itu Baitullah harus datang. Karena dari kemarin ngobrol-ngobrol tuh banyak banget yang keajaban-keajaban orang akhirnya berangkat haji gitu. Ya, guru anak pribadi boleh cerita? Oh iya, silakan, ini penting nih. Ini salah satu guru yang berharap mudah-mudahan diri ini jadi pahala jariah bagi beliau, karena ketika pulang dari Thailand beliau tuh ceramah di dekat rumah sebetulnya tiap hari Ahad pada subuh, dan Allah yang gerakin beliau kok mau ngedatengin Ana waktu itu sebagai ikut jadi mustami pendengar, terus ngedatengin, diminta ke rumahnya, ditanya latar belakangnya, kok baru kelihatan, kenapa kok wajah baru lah bagi beliau, dia cerita begini, masalahnya begini, datang ke rumah, silakan mau tanya apa aja. Jadi datang ke rumah. Dan emang waktu itu lagi pengen-pengennya belajar pada beliau. Sampai di tingkatan kalau nggak datang itu dicariin, diteleponin. Dan juga ketika akhirnya nginep di sana itu setiap malamnya minimal selalu diajak sholat malamnya. Tahajudnya itu minimal 2 jam dengan beliau. Dan beliau qadarullah akhirnya nyeletuk, pengen meninggalnya umur 63 aja kayak Nabi, Allah kabulin. Pas umur 63. Yang unik dari beliau kalau di Bogor memang orang tahu beliau kiai. Tapi yang dijalani sehari-hari guru bahasa Arab. Dan banyak sekolah di Bogor. Yang mungkin kalau angkatan kami ke atas, biasanya belajar bahasa Arabnya sama beliau. Dan waktu itu beliau cerita, untuk pengen berangkat haji, jelas namanya waktu itu sedang jadi guru di Indonesia yang saat ini ya gajinya nggak cukup untuk secara nominal. Maka ya udah pakai jalur langit, tahajud. Beliau tahajud 10 tahun tanpa putus, baru akhirnya berangkat dengan cara Allah. Waktu itu kayak ada hadiah bagi guru dari wali kota di Bogor saat itu. Setiap guru boleh mendaftar, tapi yang terpilih hanya 1. Dari? Semua guru yang ingin mendaftar se-kota Bogor. Puluhan ribu tuh. Dan beliau yang terpilih. Ketika ditanya apa amalannya, ya salah satu yang kami ketahui, 10 tahun itu tahajud beliau nggak pernah putus. Setelah 1 hari pun. Untuk bisa dapet itu, sehingga akhirnya bisa kepilih untuk sehingga akhirnya boro-boro daftar, boro-boro apa dan ternyata bukan masalah diundangnya, tapi kita melayakkan diri untuk diundang nggak, itu yang
Karena ketika kita udah melayakkan diri untuk diundang, tuan rumahnya ridho, bahkan dijemput gitu ya. Dijemput. Ya, maka Masya Allah. Iya, dan itu bukan hanya diundang tapi dijemput akhirnya kan. Dan yang perlu kita ingat bahwa tahajud itu saat kita sujud adalah jarak terdekat dengan Allah di waktu terdekat dengan Allah. Karena sepertiga malam itu adalah waktu terdekat dengan Allah, dan sujud itu jarak terdekat dengan Allah. Jadi udah itu pun 10 tahun loh. Kadang kan orang tahajud 40 hari berturut-turut udah aneh-aneh mintanya kan. Nggak dikabulin udah, kok nggak dikabulin? Padahal bukan nggak dikabulin, dia aja yang nggak tahu tuh udah dikabulin gitu kan. Dengan caranya Allah. Tapi ya gitulah, kadang kita itu perlu belajar tentang kesabaran ya dari guru-guru kita. Nabi Musa 40 tahun tuh sabar. Nabi Nuh 950 tahun tuh bersabar dengan 73 muridnya menurut beberapa riwayat. Jadi kesabaran itu. Cuman kita bisa mengklaim sabar kalau udah tadi gue bilang daftar tuh. Ketika belum daftar ya, apanya yang mau disabarin ya. Nah makanya sebenarnya kita pengen tuh calon jamaah haji muda ini berbondong-bondong untuk berhaji. Karena gini, ketika lu udah daftar haji, pertama ya, kalaupun lu gak berangkat, lu telah melaksanakan kebaikan secara sempurna. Kemudian yang kedua, lo udah bisa menghajikan orang-orang mulia yang perlu dihajikan. Mendaftarkan, entah itu orang tua kita. Karena selama kita belum daftar, nggak makruh untuk mendaftarkan orang tua kita atau guru-guru kita. Nah, dengan kita udah daftar, kita mendaftarkan orang tua kita bisa, guru kita, orang-orang mulia, entah tukang sampah di rumah kita atau tukang galon di rumah kita dan lain sebagainya. Dan yang ketiga udah bisa umroh kapan aja karena yang wajib udah didaftarkan. Gitu. Jadi banyaklah kebaikan dengan kita menyegerakan. Dan itu memang kata Imam Ghazali, ayat fafirru ilallah, segera menuju Allah, itu adalah ayat spiritual tentang haji. Jadi yuk segera kita menuju Allah gitu. Karena kalau kita nggak bergerak menuju Allah, ya Allah juga nggak akan narik kita. Itu yang gue rasakan ketika umroh kemarin. Jadi gue kan nggak mau desek-desekan ya. Gue mau nyantai aja, nggak mau nerobos nyium Hajar Aswad, nerobos megang pintu Ka'bah. Dan enggak, gue bahkan di hari kedua duduk doang ngeliat Ka'bah. Di hari pertama ketika gue umroh, gue di lingkaran terluar. Tapi tanpa terasa, karena gue bergerak menuju Allah itu, menyegerakan diri menuju Allah. Akhirnya Allah menarik kita. Di putaran ke-6, Ka'bah di depan mata gue. Dan gue gak gerak loh. Maksudnya gue bukan bergerak menuju Ka'bah. Gue cuma jalan aja. Jalan aja. Ke bawah harus ketarik. Iya, ambil talbiyah dan lain sebagainya. Ke bawah. Padahal ketika gue sadar, gue bilang, selesai 7 putaran, dan itu mau keluar, susahnya minta ampun. Karena kan arusnya lagi deras gitu kan. Kemudian kita harus motong arus. Jadi akhirnya kalau nggak salah hampir 1 putaran gue baru keluar tuh, karena harus melipir agar nggak ganggu putaran. Jadi ketika kita sudah berusaha, Allah akan tarik kita tuh, dengan caranya Allah sendiri lah. Ya seperti cerita Dennis lah ya. Allah tarik dari Thailand ke Indonesia, kemudian minat dulumat ilan nur, dari kegelapan ke cahaya. Makanya ada satu orang itu bertanya kepada seorang yang diyakini dekat kepada Allah, kekasih Allah. Zaman ini masih ada kekasih Allah nggak ya? Di tengah zaman yang kita lihat nih berantakan begini. Kalau dulu kan banyak tuh kekasih Allah. Terus kata seorang yang bijak ini, Allah yang membuat orang-orang dulu itu menjadi kekasihnya sama nggak dengan Allah yang saat ini kita sembah? Tentu sama dong. Ya udah, karena Allahnya masih sama dan ada sampai saat ini, maka bisa aja Allah menarik
orang-orang di sekitar kita untuk menjadi kekasihnya. Cuman karena kita gak bakat jadi wali, makanya gak sadar ada wali di sekitar kita gitu kan. Dan berarti September ya, insya Allah. Insya Allah mohon doanya. Itu bareng istri. Bareng istri. Bareng istri ya. Dan beberapa jamaah juga. Ya. Oke, dan insya Allah semoga segera haji lah ya. Amin. Jadi jamaah haji karena kita umroh aja udah senengnya minta ampun. Apalagi kita haji. Terus selanjutnya apa ini rencananya? Yang sekarang dijalani ini masih terus belajar mengajar di dunia pendidikan. Kami sedang mendirikan sekolah tingkat SMP Islamic Homeschooling. Mohon doanya. Oh, di Bogor. Di Bogor. Oke. Di Bogor. Insya Allah mulai running nanti tahun ajaran selanjutnya di Juli. Mohon doanya sambil ya terus mengingatkan diri aja yang katanya ini sekarang si Kode ini sudah sukses ya kata orang. Suksesnya bukan ketika masuk TV, bukan ketika ada di mana-mana, yang saya tahu ketika udah masuk surga aja. Jadi alhamdulillah salah satu yang disyukuri ini ketemu Habib, Masya Allah, pengen minta doa, pengen nasihatnya. Mudah-mudahan Allah izinkan wafat dalam keadaan tobatnya sudah diterima, dosanya sudah diampuni, dan mudah-mudahan dijaga iman Islamnya sampai akhir hayat. Amin. Jadi memang tips dari para ulama itu kalau melihat orang yang lebih muda usianya atau muda tobatnya atau mu'allafnya dari kita, lihatlah dengan pandangan dia itu orang yang lebih sedikit maksiatnya ketimbang kita karena masih muda. Tapi kalau melihat orang yang lebih tua, baik usia atau Islamnya atau keimanannya, maka lihatlah bahwa dia ketaatannya jauh lebih banyak dari kita. Jadi pandangannya tuh selalu husnudon. Jadi gue justru yang juga akan minta doa ke Dennis karena ya gue ngelihat dia masih jauh lebih sedikit dosanya daripada gue yang udah pengalaman di bidang perdosaan saya. Habib nggak pernah jadi bandar judi, Habib. Kayaknya dosanya banyakan Anda. Tapi kan udah tobat gini ya. Tapi nggak pernah dapat notifikasi selama tobat Anda telah diterima. Nah itu kita insya Allah meyakini itu karena setiap harinya melihat lebih baik gitu. Karena gini, jangan salah, orang yang dicintai Allah itu ada 7 jenis di dalam Al-Quran. 6-nya memang orang-orang baik semua. Tapi satunya itu bukan kelompok yang datang dari orang-orang baik. Karena Allah katakan, Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan terus membersihkan dirinya. Dan ini artinya bukan orang baik nih. Maksudnya sejarah hidupnya bukan orang baik. Orang belangsak, tapi begitu bertobat langsung dicintai oleh Allah. Jadi ketika melihat orang taubat, mu'alaf tuh, itu mah dosanya nggak ada nih, masih baru nih orang. Bahkan Sidna Usama bin Zaid ketika beliau mengejar orang yang lari dari peperangan, kemudian terpojok dan orang itu bersyahadat, tapi tetap ditikam oleh Sidna Usama bin Zaid. Ketika sampai ke Rasul, engkau menikamnya walaupun dia sudah bersyahadat. Iya wahai Rasul, karena dia syahadat tuh karena kepojok aja, tapi kamu tetap tikam. Iya, kan dia karena takut ditikam aja makanya sok syahadat. Kamu tetap menikamnya. Iya, karena saya yakin syahadatnya cuma di mulut aja, gak dari hati. Terus kata Nabi, emang kamu tahu isi hati orang? Kemudian kata Usama bin Zaid, seandainya hari itu aku bukan bagian dari Islam dan baru masuk Islam, ingin rasanya aku menjadi seorang mu'allaf hari itu karena besarnya dosa yang aku lakukan pada saat itu. Jadi mu'allaf itu atau orang yang bertobat itu orang yang suci dari Allah mah kabar hitungan, mau sebanyak apapun, segede apapun, se ekstrim apapun, dosanya mah nggak perhitungan. Lagian ya dunia ini kan panggung pencitraan ya. Kadang kita kelihatan baik hanya karena Allah masih tutup aib kita aja gitu. Kita kelihatan baik cuman karena ya bukan kita, bahkan Allah yang menutup aib kita. Kalau kita mah siapa kita yang bisa menutup aib kita sendiri. Jadi makasih ya udah cerita-cerita. Seneng banget. Saya seneng. Gua tuh mudah bagi Allah matiin diri saya di sana waktu itu. Tapi atas izin Allah diizinin pulang, bahkan dipertemukan dengan guru, dengan orang saleh, dengan zuriat Nabi.
ngerasa nggak layak tapi tidak pengen. Terima kasih telah menjadi kebesaran itu, Masya Allah. Mohon doanya. Senang sekali lah bisa ketemu dengan sesama anak muda yang mencoba menjalani jalan dakwah gitu. Karena PR kita tuh banyak banget ya, bukan hanya mengajak orang kepada ketaatan sebagai seorang muslim, ngajak orang jadi manusia dulu deh. Di Indonesia nih ngajak anak muda untuk jadi manusia tuh PR banget sekarang, karena cyberbullying, bullying, kekerasan itu ada di sekitar kita, dilakukan oleh anak muda kepada anak muda lain. Oke, itu aja, dan gue cuma mau bilang bahwa Mekah bukan rumahnya orang kaya, Mekah bukan rumahnya orang sehat, Mekah bukannya rumahnya orang dewasa, Mekah adalah Baitullah, rumahnya Allah, sehingga semua bisa haji. Asal lo punya kemampuan, dan akhirnya Allah memanggil lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.